Shalom, saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus. Sekali lagi saya ingin katakan kepada kita, puji kepada Tuhan karena saudara-saudara dapat mengikuti renungan pada saat ini. Semoga saudara-saudara semua akan diberkati dan terus dilindungi oleh Tuhan. Inilah kita sebagai umat Tuhan harus setiap hari, setiap saat membaca, mempelajari, merenungkan firman Tuhan. Saudara-saudara, kita berdoa untuk meneruskan renungan hari ini. Allah Bapa kami di surga, kami datang kepada Tuhan, bersukacita, berterima kasih, dan kami senang untuk mendengar firman Tuhan. Terima kasih Bapa, karena Engkau sentiasa mengingatkan kepada kami untuk merenungkan, mempelajari Alkitab yang telah Tuhan berikan kepada kami. Inilah kami Tuhan datang kepadamu saat ini. Berikan kami kebijaksanaan daripada surga, agar kami dapat menerima, memahami firman Tuhan dengan baik. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, tajuk firman Tuhan kita pada hari ini adalah kesatuan yang mengagumkan ataupun kebersamaan yang mengagumkan. Saudara-saudara, ayat renungan kita di dalam 1 Korintus 1 ayat 10 mengatakan, "Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia, sekata, dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir." Satu ayat yang sangat baik bagi kita pada saat ini. Mengatakan bahwa saudara-saudara tetaplah di dalam kesatuan, kebersamaan, dan bukan perpecahan. Tidak ada di antara kita yang mendengar akan renungan pada hari ini senang dengan perpecahan. Saya percaya itu. Tidak ada saudara-saudara yang bersama-sama dalam renungan ini suka dengan perpecahan di antara saudara maupun dengan anggota jemaat. Tidak ada orang yang suka dengan perpecahan. Yang kita mahu adalah kebersamaan ataupun kesatuan yang rukun, agar semua saling menghormati, menunjukkan sikap tabiat Tuhan kepada semua kita. Yang kita inginkan adalah apa? Adalah kebersamaan, kesatuan di dalam jemaat, di dalam keluarga. Kita kena ingat, jika ada perpecahan, maka akan ada banyak rasa tidak puas hati timbul, dan juga timbullah kesombongan serta sakit hati. Jadi saudara-saudara, saya percaya bagi kita yang mendengar renungan pada saat ini, kita semua tidak mahu terjadi perpecahan. Pada April 2013, seorang juru terbang pilot di Peru hendak melakukan pendaratan kecemasan demi keselamatan seorang penumpang yang akan melahirkan. Masalahnya, mereka jauh dari lapangan terbang. Hari pun sudah malam. Setelah berkomunikasi dengan berbagai pihak, landasan pendaratan darurat segera dipersiapkan. Pihak kerajaan setempat mengumumkan agar sebanyak mungkin orang yang membawa beca ataupun motor ke lokasi yang ditentukan. Kendaraan-kendaraan diatur berbaris berhadapan sambil menyalakan lampu membentuk jalur landasan. Hasilnya, pilot ini, juru terbang ini,
berhasil mendaratkan pesawat kapal terbang tersebut dan sang ibu dapat melahirkan dengan selamat. Kita sudah dengar dengan cerita sebentar tadi. Kita sudah dapat bayangkan bagaimana mereka dapat bekerja sama. Kita dengar tentang seorang pilot yang membawa banyak penumpang dan ada seorang penumpang yang perlu melahirkan dengan segera. Apa yang dibuat oleh semua yang di dalam pesawat tersebut, mereka bekerja sama. Serta yang berada juga di tempat bangunan komunikasi, menara komunikasi juga memberikan kerjasama dengan pilot tersebut, juru terbang tersebut. Sehingga apa? Mereka berjaya mendarat dengan baik. Saudara-saudara, coba pikirkan, coba lihat pula dengan keadaan dalam jemaat ataupun dalam keluarga kita, gereja keluarga kita. Jika kita seperti pilot tersebut, kita perlu mempunyai kerjasama di dalam jemaat. Kita perlukan kesatuan agar anggota jemaat, agar anggota keluarga kita akan selalu selamat dalam pesawat yang kita bawa. Kalau terjadi pun kecemasan dalam jemaat keluarga kita, kita dapat bersama-sama mencari jalan penyelesaian terbaik. Kita lihat sekarang di dalam keluarga kita, apakah ada kesatuan? Kita lihat sekarang di dalam jemaat kita, apakah ada kebersamaan itu? Anggota gereja bersama para pemimpin saling bekerja sama? Anggota keluarga bersama semua ahli keluarga, bapak, mama, anak-anak bekerja sama? Lihat di dalam keadaan keluarga maupun anggota jemaat kita. Kesatuan memang sangat mengagumkan. Banyak hal besar dan sulit jadi lebih mudah jika dikerjakan bersama-sama. Saya sangat percaya akan ini. Hal yang seperti kelihatannya mustahil dapat diwujudkan, namun harus diakui, menciptakan dan memelihara kesatuan sangatlah tidak mudah. Apalagi dalam jangka waktu yang panjang. Saudara-saudara, jika terdapat kesatuan dalam jemaat, akan terlihat bagaimana perkembangan jemaat tersebut. Jika ada kebersamaan, jika ada kesatuan dalam keluarga tersebut, maka dilihat bagaimana keluarga itu dapat membentuk keluarga yang baik. Jemaat Tuhan dulu dan kini juga bergumul dengan isu kesatuan. Jemaat di Korintus mengalami perpecahan dan kelompok-kelompok yang mereka buat. Sebahagian mengagungkan hikmat dunia. Kelompok daripada Apolos mendewakan tradisi Yahudi. Ini juga terjadi di tempat kita. Ada kelompok yang lebih melihat kepada tradisi. Kelompok Kefas menekankan kesalehan batin. Golongan Kristus bahkan memuji pemimpin tertentu. Seperti golongan kepada Paulus. Saudara-saudara, Paulus menegur mereka agar kembali kepada ajaran yang benar dari Tuhan Yesus Kristus saja. Kesatuan dan penyelamatan mereka, karya Kristus di salib, itulah yang terpenting. Itulah yang seharusnya menjadi fokus perhatian anggota jemaat, anggota keluarga. Jika semua orang percaya, bersatu memberitakan nama Kristus, hal itu akan menjadi kesaksian yang kuat tentang Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, betapa pentingnya ada kebersamaan, betapa pentingnya ada kesatuan. Banyak hal yang perlu kita pelajari agar kita akan terus mempertahankan kesatuan dalam keluarga maupun dalam gereja kita masing-masing saat ini. Saudara-saudara, mari bawa kesatuan yang Tuhan ajarkan kepada kita dalam keluarga dan jemaat kita
pada saat ini. Bawakan kebersamaan itu di dalam anggota jemaat kita, di dalam anggota keluarga kita. Seperti sebuah kata mengatakan seperti ini. Bersatu kita teguh, berpisah kita roboh. Kata-kata yang sangat penuh arti. Kalau kita bersama-sama, kita dapat melakukan pekerjaan pelayanan Tuhan dengan baik. Tetapi kalau kita masing-masing, kita berpisah, ada kelompok-kelompok, maka terlihatlah kerobohan, kejatuhan masing-masing umat Tuhan. Kesatuan orang percaya memancarkan kemuliaan Allah dengan cemerlang, dengan sangat baik. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, saya ingin mengajak kepada kita pada saat ini. Lihat benar-benar dalam diri kita. Apakah ada kesatuan? Apakah dalam jemaat kita ada kesatuan? Apakah dalam keluarga kita ada kesatuan? Sebagai orang tua, ibu, bapak, anak-anak, saudara-saudara yang lain, dalam keluarga, adakah kesatuan bagi kita? Kita pikirkan ini baik-baik. Saya ingin bacakan kembali ayat renungan kita pada hari ini. 1 Korintus 1 ayat 10. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demikian nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat, bersatu dan sehati sepikir. Inilah yang kita inginkan di dalam keluarga kita, di dalam jemaat kita. Sehati sepikir, satu jalan melayani umat-umat Tuhan. Renungan kita pada hari ini, kiranya Tuhan memberkati. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, satu sukacita kami kepadamu Tuhan, satu kegembiraan kami kepadamu Tuhan. Engkau memberikan nasihat kepada kami hari ini, mengatakan betapa pentingnya kesatuan kebersamaan di dalam anggota keluarga kami maupun anggota jemaat kami di dalam gereja kami masing-masing. Saat ini Tuhan, berikan hati kami masing-masing di sini agar mempunyai hati kebersamaan, kesatuan, seia, sekata, agar kami dapat melakukan pelayanan Tuhan di dunia ini dengan lebih baik lagi. Jauhkan kami daripada perpecahan, tetapi dekatkan kepada kami kesatuan di dalam nama Tuhan. Inilah renungan kami pada hari ini Tuhan. Inilah doa kami pada hari ini Tuhan. Kami serahkan diri kami hanya kepadamu. Dalam nama Yesus kami berdoa.